9241 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal UTS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, pada soal pertama yaitu dalam proses menjadi calon pendidik, bagaimana Anda memaknai filsafat bukan sekadar teori, tapi sebagai cara hidup, berpikir, dan bertindak. Berikan contoh nyata dalam pengalaman belajar maupun mengajar Anda. Nah, memahami filsafat bukan cuma sekedar belajar teori, tetapi sebagai cara hidup dalam berpikir dan bertindak. Artinya, kita menjadikan filsafat sebagai panduan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya saat kita jadi calon pendidik. Jadi, filsafat itu bukan cuma jadi bahan diskusi di kelas, tapi mempengaruhi sikap dan cara kita mengambil keputusan serta bertindak saat mengajar. Nah, contohnya pada pengalaman saya ketika saya melakukan observasi lapangan, pada waktu saya mengajar, saya mencoba menerapkan filsafat pragmatisme yang fokus pada pengalaman langsung. Jadi saya nggak cuma ngajarin materi secara teori, tapi ngajak siswa untuk aktif bertanya, coba sendiri dan merefleksikan apa yang mereka pelajari supaya ilmunya benar-benar berguna untuk mereka. Nah, selain itu, saya juga berusaha jadi contoh yang baik dengan terus mengedepankan sikap jujur, sabar, dan tekun sesuai dengan nilai keutamaan dari filsafat Aristoteles. Dengan cara ini, filsafat jadi sesuatu yang hidup dan nyata, bukan cuma di buku atau kuliah, tapi benar-benar mempengaruhi bagaimana saya mengajar dan bersikap dalam sehari-hari. Selanjutnya, yang pertanyaan kedua yaitu mengenai jelaskan dengan contoh konkret di dunia pendidikan bagaimana perbedaan antara filsafat ilmu, agama, dan kebudayaan dapat mempengaruhi cara seorang guru mengambil keputusan dalam kelas atau lembaga pendidikan. Jadi perbedaan antara filsafat ilmu, agama, dan kebudayaan itu penting sekali buat calon guru. Itu untuk cara gimana guru ngambil keputusan di kelas atau sekolah, karena setiap guru itu punya perspektif yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu filsafat. Filsafat itu lebih ke cara guru berpikir gimana soal makna dan tujuan pendidikan. Misalnya kayak guru yang memegang filosofi humanisme akan fokus mengembangkan potensi siswa secara utuh. Jadi mereka nggak cuma ngajar nilai, tapi juga karakter siswa. Yang kedua yaitu ilmu. Ilmu itu dasar keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan penelitian. Jadi guru akan pakai metode pembelajaran yang sudah terbukti efektif biar siswa bisa belajar dengan baik. Yang ketiga yaitu agama. Nah, agama ngasih pedoman moral dan etika pada siswa. Nah, contohnya di sekolah yang ada nilai agama, guru biasanya ngajarin sikap jujur dan tanggung jawab. Juga hal ini dipakai untuk aturan dan cara ngedepani masalah di kelas. Yang selanjutnya itu kebudayaan. Kebudayaan pengaruhnya ke gimana guru menyesuaikan cara ajarnya biar cocok sama latar belakang siswa yang berbeda-beda, supaya siswa merasa dihargai dan nyaman. Juga tenang di dalam kelas. Jadi supaya keputusan di kelas efektif dan bermakna, guru harus gabungin cara berpikir filsafat, pendekatan ilmiah, nilai agama, dan peka sama kebudayaan siswa. Yang ketiga yaitu kebenaran. Yang pertanyaan ketiga yaitu kebenaran sering dipahami secara berbeda oleh filsafat, agama, dan kebudayaan. Coba analisis suatu peristiwa pendidikan, misalnya kayak kasus ketidakjujuran siswa atau perbedaan pandangan tentang nilai moral. Dengan menjelaskan bagaimana ketiga pandangan tersebut menafsirkan kebenaran secara berbeda. Jadi jawabannya kayak misalnya ada kasus siswa yang ketahuan nyontek waktu ujian. Nah, kebenaran soal nyontek ini bisa ditafsirkan beda-beda menurut filsafat, agama, dan kebudayaan. Dari sisi filsafat, kebenaran itu sesuatu yang harus dipikirkan secara logis dan adil. Jadi guru ngajak siswa mikir kenapa nyontek itu salah, akibatnya apa, dan gimana cara ngatasinya supaya adil buat semuanya. Nah, dari sisi agama, kebenaran itu aturan yang mutlak. Jadi nyontek itu dianggap dosa, pelanggaran moral yang harus dihindari. Guru bakal ngasih pelajaran supaya siswa jujur karena itu perintah agama. Dari sisi kebudayaan, kebenaran tergantung norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Ada budaya yang keras soal nyontek, tapi ada yang lebih santai soal nyontek yang merugikan orang banyak. Jadi penilaian dan cara ngatasinya itu bisa berbeda sesuai budaya masing-masing. Jadi meskipun kejadian yang sama, pandangan soal apa itu kebenaran dan gimana cara menanganinya bisa berbeda-beda tergantung dari filsafat, agama, atau kebudayaan. Nah,
Nah, pada pertanyaan keempat, filsafat pendidikan sering menuntut kita menyeimbangkan pandangan individualistik dan sosialistik dalam mendidik anak. Analisis bagaimana kedua pandangan tersebut dapat diterapkan dalam mendidik generasi muda di era digital saat ini. Nah, jadi jawabannya di era digital sekarang dalam mendidik anak sebenarnya kita perlu gabungin dua pandangan, individualistik dan sosialistik. Nah, yang pertama, pada pandangan individualistik itu berarti fokus pada perkembangan diri siswa secara mandiri. Misalnya dengan teknologi, siswa bisa belajar sesuai ritme mereka sendiri, eksplorasi topik berdasarkan minat masing-masing, dan belajar lewat media digital seperti video atau aplikasi interaktif. Jadi siswa bisa lebih bebas dan bertanggung jawab dalam belajar mereka sendiri. Nah, yang kedua itu ada pandangan sosialistik. Pandangan sosialistik itu melihat siswa sebagai bagian dari komunitas dan masyarakat. Jadi pendidikan itu juga harus ngajarin mereka buat kerjasama, komunikasi yang baik, dan ngerti banget gimana dampak teknologi ke orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu bisa kayak guru ngadain diskusi atau proyek kelompok online supaya siswa belajar kolaborasi dan empati dalam dunia digital. Jadi supaya efektif di era digital, guru harus bisa nyiptain suasana belajar yang bikin siswa mandiri, tapi juga harus peduli dan bisa kerja bareng dengan orang lain. Nah, dengan cara ini, siswa nggak cuma pintar secara individual, tapi juga punya yang kelima, yaitu bayangkan Anda menjadi guru yang dihadapkan pada murid dengan latar belakang budaya dan keyakinan berbeda. Berdasarkan pemahaman filsafat pendidikan, bagaimana Anda menentukan sikap etis dan profesional untuk menghormati keberagaman itu tanpa kehilangan arah nilai pendidikan. Nah, jadi kalau seandainya saya menjadi guru yang punya murid dengan latar belakang budaya dan keyakinan berbeda-beda, menurut filsafat pendidikan, saya harus jaga sikap yang etis dan profesional. Caranya dengan tetap menghormati keberagaman itu tanpa kehilangan nilai-nilai inti dari pendidikan. Nah, caranya itu yang pertama yaitu saya harus ngasih ruang buat murid mengekspresikan budaya dan keyakinan mereka tanpa diskriminasi. Jadi saya nggak boleh memaksakan atau pandangan atau nilai tertentu, tapi harus terbuka dan menghargai perbedaan. Nah, yang kedua yaitu saya harus tetap memegang nilai-nilai universal dalam pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Nilai ini penting buat jadi dasar bersama walaupun budaya dan keyakinan mereka berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu saya juga harus aktif menciptakan dialog yang terbuka antara murid supaya mereka bisa saling mengerti dan menghargai perbedaan, bukan malah jadi sumber konflik. Nah, jadi peran guru bukan cuma menyampaikan materi, tapi juga jadi contoh sikap toleransi, menghargai keberagaman, dan tetap tegas pegang nilai-nilai edukasi yang mendasar. Nah, yang keenam yaitu ada dalam refleksi pribadi Anda, apakah tujuan akhir pendidikan menurut pandangan filsafat lebih dekat pada membentuk manusia bijaksana atau membentuk manusia produktif? Nah, jelaskan dengan alasan filosofis dan pengalaman nyata yang Anda rasakan di lingkungan pendidikan Anda. Nah, kalau menurut saya, tujuan akhir pendidikan itu sebenarnya bukan cuma buat bikin kita jadi manusia yang produktif aja, tapi lebih ke bikin kita jadi manusia yang bijaksana juga. Nah, alasan pendidikan tuh nggak cuma ngajarin soal keterampilan atau kemampuan buat kerja doang, tapi juga ngembangin cara kita mikir, ngebedain yang benar dan yang salah, dan punya rasa tanggung jawab sosial. Jadi manusia yang bijaksana itu tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga punya karakter yang kuat dan bisa membuat keputusan yang baik buat dirinya sendiri atau orang lain. Dari pengalaman, saya sering banget di sekolah didesak buat dapat nilai bagus dan prestasi, tapi itu cuma fokus ke hasil doang tanpa memahami makna dan nilai pendidikannya. Orang-orang bisa jadi stres dan gak bahagia belajar. Jadi makanya pendidikan harus seimbang antara ngajarin kita buat produktif sekaligus ngajarin kita buat bijak. Jadi intinya pendidikan harus bikin kita gak cuma pintar dan bisa produktif, tapi juga bijaksana, supaya ilmu dan skill kita bisa dipakai dengan baik dan benar buat masyarakat luas. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.